warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat belajarnya? Masih. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Sok silakan yang pimpin doa. Istaido haya ala qiraati doa nabtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Hanifah, Iya, Puja, Sipa, Safira, Eli, Nadila, Yulianti, Aul, Sipa. Oke, yang nggak masuk 2 orang, ada yang tahu kemana? Ini ada yang izin atau sakit atau apa? Saya alpakan ya. Oke, sebelum ke pembelajaran fikih hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ya, tentang toharo. Ada yang masih ingat toharo itu apa? Bersuci, Bu. Oke, toharo itu adalah bersuci. Nah, cara bersucinya ada yang masih ingat? Ada berapa? Oke, ada 4. Jadi cara bersuci toharo itu ada 4. Yang pertama, ada yang masih ingat apa? Wudu. Yang pertama wudu, udah kita jelaskan di minggu kemarin. Yang kedua, ada mandi, juga sudah kita dijelaskan di minggu kemarin. Yang ketiga ada tayamum. Yang keempat, istinja. Oke, minggu ini kita akan membahas tentang istinja. Ada yang tahu istinja itu apa? Nggak tahu. Oke, kita bahas tentang istinja. Istinja adalah cara bersuci. Jadi pengertian istinja menurut syariat Islam adalah bersuci. Nah, bersuci ini bersuci sesudah buang air besar dan buang air kecil. Jadi istinja ini bersucinya tanpa air. Jadi makanya dinamakan dengan istinja. Ada 3 jenis bahan yang bisa dijadikan istinja atau alat bersuci ketika tidak ada air. Oke, yang pertama ada yang namanya bisa pakai batu. Nah, cara bersuci pakai batu ini dinamakan istinja. Terus yang kedua ada bisa dengan pakai daun kering. Nah, daun kering. Terus yang ketiga ada yang tahu bisa pakai apa? Bisa pakai debu, bisa apa enggak? Pakai tisu. Kalau pakai debu itu dinamakan bukan buat istinja tapi melainkan untuk tayamum. Yang ketiga adalah bisa pakai tisu. Tisu kering ya. Nah, ketiga bahan ini bisa
kalian buat dijadikan istinja ketika tidak ada air? Tidak ada air. Nah, kenapa dilakukannya istinja? Karena darurat air atau tidak ada air. Misalkan kalian lagi berpergian nih, misalkan di pesawat atau di mana, itu biasanya cara bersucinya menggunakan tisu kalau di pesawat ya. Jadi makanya itu kalau di dalam agama itu dinamakan istinja ya. Jadi kayak gitu. Baik, sebelum kita mengaplikasikan yang 3 ini, ternyata istinja itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ada 6. Yang pertama ada batu dan benda itu harus keras. Nah, keras di sini bukan hanya sekedar keras saja ya, tapi harus kesat ya, kayak gitu. Jadi, nah, dan harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis. Karena di sini kita gunanya untuk membersihkan najis atau kotoran, jadi benda tersebut juga harus bersifat yang namanya bisa membersihkan najis. Yang kedua, batu atau benda itu tidak termasuk yang terhormati. Nah, misalnya bahan makanan, terus atau bahan minuman itu nggak bisa. Terus batu masjid misalkan itu nggak bisa juga, atau batu-batu yang udah diukir oleh bahasa-bahasa Arab itu juga tidak bisa. Terus yang selanjutnya ada sekurang-kurangnya dengan 3 kali usapan itu harus bersih. Gimana Bu kalau misalkan lebih dari 3 kali itu tidak boleh, karena kalau istinja itu hanya bisa dilakukan dengan 3 kali usapan saja. Yang pertama ya, misalkan diusap sekali belum bersih, berarti kedua kalinya. Nah, yang ketiga kalinya harus bersih sempurna. Nah, oke, yang selanjutnya ada najis yang akan dibersihkan belum sampai ke kering. Jadi kalau misalkan bagaimana najisnya udah kering, berarti harus dibersihkan dengan air. Yang selanjutnya ada najis itu tidak berpindah ya, tidak berpindah. Jadi hanya satu tempat di situ saja ya. Terus yang selanjutnya ada najis itu tidak bercampur dengan benda lain, meskipun benda itu suci dan tidak terpercik oleh air ya. Jadi itu adalah syarat-syarat untuk melakukan istinja. Ada berapa? Ada 6. Tadi sudah saya sebutkan satu-satu. Oke, sekarang kita giliran prakteknya ya. Oke, baik. Di sini saya sudah punya alat peraganya ya. Di sini ada 3 alat peraga. Yang pertama ada apa? Ada daun kering. Daun keringnya juga harus 3 buah karena olesannya hanya 3 buah, jadi daunnya juga harus 3 buah. Nah, udah gitu di sini saya punya batu. Nah, batunya juga harus 3 batunya. Terus di sini juga saya sudah punya tisu. Tisunya juga harus 3 juga. Jadi karena semuanya harus 3 olesan saja, jadi semuanya harus 3 juga ya. Nah, oke, baik kita peragakan. Oke, di sini saya sudah bawa sampo. Jadi ibaratkan sampo ini adalah kotoran kita yang sudah kita keluarkan. Ini adalah misalkan organ intim kita ya. Kita tuangkan sampo ini yang diibaratkan dengan kotoran kita, tapi hanya di satu titik saja ya. Soalnya kalau misalkan udah menyebar ke semua titik itu susah dibersihkan. Nah, baik, di sini segini kotorannya akan kita bersihkan menggunakan yang pertama menggunakan tisu dulu. Nah, di sini udah ada tisunya. Tisunya ada 3 lembar. Ya, jadi yang pertama kita basuh pakai 1 lembar tisu dulu. Ya, ini 1 lembar tisu kita basuh 1. Nah, kalau misalkan sekiranya belum bersih, kita bisa pakai tisu yang kedua. Tisu yang kedua kita pakai, di sini ada 1 lagi. Setelah tisu yang kedua, kalau misalkan sekiranya
organ intim kita masih ada kotorannya, kalian bisa menggunakan tisu yang ketiga. Tisu yang ketiga ini adalah pembersih ya. Nah, bisa digunakan. Jadi kalau sudah digunakan tisu yang ketiga, tapi cara pembersihannya jangan sampai diacak-acak. Jadi harus satu titik saja ya. Kalau misalkan sampai diacak-acak, itu bukan istinja lagi namanya, itu harus udah pakai air ya, kayak gitu. Nah, jadi setelah tisu yang ketiga ini kepake, berarti istinja kalian sudah selesai. Itu jadi harus udah bersih ya. Nah, bersih di sini relatif. Kalau misalkan kalian sekiranya sudah bersihnya kesat, bersihnya ya, itu berarti sudah bersih. Jadi itu harus ada keyakinan di diri kaliannya masing-masing ya. Jadi pokoknya setelah tisu ketiga ini harus udah bersih. Bersihnya relatif ya. Ada yang bersihnya emang langsung kesat, ada yang emang bersihnya tidak kesat juga gitu ya. Terus ada yang mau meragain nggak ke depan? Saya, Bu. Oke, boleh, silakan maju ke depan untuk Aul dan Sipa. Oke, teman-teman, di sini udah ada teman kalian, 2 orang yang akan meragakan bagaimana caranya beristinja ya. Nah, di sini ada 2 alat peraga lagi, yaitu menggunakan daun kering dan menggunakan batu ya. Di sini bisa nanti Aul boleh pakai batu, terus Sipa boleh pakai daun kering ya. Oke, boleh maju ke depan ya. Oke, di sini sudah ada sampo lagi. Jadi ini adalah alat peraganya, ibaratkan ini adalah kotorannya ya. Kita tempelkan ke tangan teman kita. Nanti kalian silakan bersihkan menggunakan alat peraga yang ada di tangan kalian ya. Nah, dengan 3 usapan ya. Nah, nanti Aul bisa dibersihkan menggunakan batu. Oke, silakan sekarang bersihkan. Saya bantu pegangkan. Sini 2 lagi. Nah, oke. Sekarang olesan pertama. Boleh si batunya ditekuk dulu. Nah, gitu. Boleh dibersihkan dulu. Ini gimana, Bu? Yang ini diolesin gitu. Ini. Ya, nah kayak gitu ya. Oke, udah. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini berarti sudah tidak bisa dipakai karena khawatirnya kotorannya menyebar ke tempat yang lain. Sekarang pakai menggunakan paraga yang kedua. Nah, ada batu yang kedua boleh digunakan. Ini daun yang kedua boleh digunakan. Iya, boleh. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita menggunakan peraga yang ketiga. Nih, boleh peraga yang ketiga digunakan. Ini peraga yang ketiga. Nah, sekarang peraga yang ketiga adalah tahap pembersihan. Jadi, bersih tidak bersih, tahap ketiga ini harus dibersihkan dengan alat peraga yang terakhir. Sok, silakan dibersihkan. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kalian yang udah mau maju ke depan ya. Jadi begitu caranya untuk membersihkan dengan cara istinja. Nah, jadi kayak gitu caranya untuk beristinja atau bersuci menggunakan benda selain air. Jadi sudah paham belum? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah paham, kita persilakan temannya duduk kembali. Sok, mangga duduk kembali. Jadi materi di minggu ini dicukupkan sampai di sini. Jadi tadi kalian sudah paham. Oke, jadi sebelum saya tutup, menyimpulkan dulu materi terkait tentang istinja. Apa itu istinja? Iya, jadi istinja itu adalah bersuci selain menggunakan air. Bisa menggunakan apa aja? Ada batu yang pertama, yang kedua daun kering, yang ketiga tisu kering. Jadi kita bisa menggunakan 3 bahan ini ketika
jika kita ingin bersuci dan tidak ada air. Diusapnya berapa kali? 3 kali ya. Jadi diusapnya 3 kali hanya di sekitar situ saja. Tidak boleh dielap-elap ke sekelilingnya, khawatirnya najisnya berpindah tempat. Soalnya kalau najisnya sudah berpindah tempat, itu tidak sah lagi istinjanya, harus dibersihkan menggunakan air. Oke, baik. Itu saja untuk materi kali ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Silakan masukkan buku kaliannya ke dalam tas, kita siap-siap pulang. Sok silakan pimpin doa pulangnya. Istaido hayya ala doa anak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya. Kita bertemu lagi insya Allah di minggu depan. Oke, silakan boleh pulang, hati-hati di jalannya. Silakan boleh pulang. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalannya ya.